Jadi kan sekarang tuh lagi lebaran ya. Nah, di situasi lebaran kayak gini kan nggak lepas dari yang namanya THR, yaitu tunjangan hari raya. Setauku, orang-orang yang dapat THR itu ya orang-orang yang bekerja pada sebuah perusahaan gitu. Misalnya, ada perusahaan A. Nah, orang-orang yang dapat THR itu ya karyawan yang bekerja di perusahaan itu gitu. Jadi ya ormas gitu atau misal tukang parkir liar, pedagang kelontong itu ya nggak minta THR ke perusahaan itu gitu. Ya mereka nggak bakal dikasih. Tapi di sini malah banyak berita mengenai ormas-ormas, oknum ormas ya. Di sini ditulisnya oknum sih, tapi ya banyak gitu loh oknumnya. Itu minta minta THR ke warga sekitar gitu. Mulai dari mintain ke tukang cukur yang mana UMKM sampai ke perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Mereka mintain semuanya, mulai dari yang kecil sampai ke yang besar. Bahkan nggak cuman ormas, sampai polisi, oknum polisi di Menteng ya ini, dicopot. Sebenarnya udah dicopot, usai minta THR ke pengusaha hotel pakai kop surat palsu. Nah ini menurutmu fenomena-fenomena kayak gini tuh gimana? Soalnya ya balik lagi ya, setauku THR itu dikasih kalau misal konteksnya perusahaan, ya perusahaan itu cuman ngasih THR ke karyawan-karyawannya doang gitu. Nggak perlu ke ormas ataupun bahkan ke polisi gitu menurutku. Iya, ini fenomena yang cukup bikin geleng-geleng kepala sih. THR itu hak karyawan, bukan sesuatu yang bisa diminta sembarangan. Apalagi pakai paksaan atau modus-modus aneh kayak surat palsu. Ini kayak mentalitas aji mumpung yang dimanfaatkan buat keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kalau misalnya ada orang yang emang lagi kesusahan dan minta bantuan dengan cara yang baik, ya mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau udah dalam bentuk pemalakan, berkedok THR, itu jelas nggak bener. Apalagi sampai ada oknum polisi yang ikut-ikutan, itu kan malah bikin citra kepolisian makin buruk. Oke, mungkin harus ada aturan yang lebih tegas dan pengawasan lebih ketat dari pihak berwenang. Masyarakat juga harus berani nolak kalau dimintain dengan cara yang nggak wajar. Kalau makin dibiarkan, kebiasaan kayak gini bisa makin parah tiap tahun. Nah, tapi masalahnya beberapa oknum itu ya mereka pakai kekerasan untuk minta THR. Jadi karena mereka minta THR-nya pakai cara kekerasan, terus habis itu rame-rame, ya kan jadi takut gitu loh yang dipalakin sama ormas ini. Jadi mau nggak mau ya mereka ngasih gitu, ngasih uang ke oknum ormas ini yang katanya THR gitu loh. Jadi ya susah juga kalau nggak dikasih nanti digebukin, kalau dikasih mereka jadi nggak bisa lebaran gitu. Uangnya kurang. Karena ya bahkan di lebaran itu kita kan juga dituntut ngasih-ngasih uang ya, ngasih-ngasih angpau, ngasih-ngasih uang ke saudara gitu malah jadi pusing gitu. Udah dipalakin ormas, ini disuruh ada tuntutan untuk bagi-bagi duit lagi pas lebaran. Nah ini yang bikin miris. Ya bukan sekadar minta, tapi masuk ranah pemerasan dan intimidasi. Orang jadi serba salah, mau nolak takut, mau ngasih pun jadi berat karena mereka juga tuh uang buat keluarga dan lebaran. Yang bikin makin parah, kalau orang-orang tetap ngasih karena takut, kebiasaan ini bakal terus berulang tiap tahun. Mereka jadi merasa punya hak buat maksa minta THR dengan cara kekerasan. Padahal ya jelas itu tindakan kriminal. Harusnya sih ada tindakan tegas dari pihak berwajib. Kalau dibiarkan, lama-lama makin berani main kasar kayak gini. Masyarakat juga perlu berani speak up, mungkin bisa lapor bareng-bareng atau rekam kejadian buat bukti. Kalau ada tindakan hukum yang jelas, mereka bakal mikir 2 kali buat ngulangin hal kayak gini. Tapi gimana kalau kondisinya citra dari pihak berwajib itu udah buruk. Jadi ya orang-orang males gitu loh, udah nggak mau mereka karena citranya udah buruk, masyarakat juga nggak mau terlibat sama mereka gitu. Jadi ya mau lapor juga males karena citranya buruk, udah gitu dipalakin lagi. Nah menurutmu gimana solusi kayak gini? Soalnya ya menurutku kasihan gitu loh, apalagi orang-orang yang dipalakinnya tuh UMKM kecil, mereka kan cari duit buat lebaran tapi malah dipalakin. Mereka mau lapor, pihak berwajib juga males karena citranya udah buruk, itu kan pusing gitu loh. Yang harusnya lebaran itu jadi sukacita tapi malah bagi mereka duka cita. Itu kan gimana tuh? Iya, ini situasi yang benar-benar bikin frustrasi.
Orang yang seharusnya bisa dilindungi malah jadi korban. Sementara yang harusnya menegakkan aturan malah nggak dipercaya. Jadi masyarakat akhirnya pasrah, dan oknum-oknum itu makin merasa bebas buat main seenaknya. Kalau kondisi kayak gini, mungkin solusinya harus datang dari masyarakat sendiri. Bisa lewat gerakan bersama, misalnya dengan bikin komunitas yang saling support, kayak grup UMKM yang bisa berbagi info dan melindungi satu sama lain. Kalau ada yang kena palak, mereka bisa saling bantu atau cari cara buat ngasih tekanan balik ke pelaku. Misalnya dengan viral-in kasusnya di media sosial. Kadang kalau udah rame di internet, baru deh pihak berwajib mulai gerak karena malu. Selain itu, bisa juga cari perlindungan dari tokoh masyarakat atau organisasi yang lebih bisa dipercaya. Kalau tekanan datang dari banyak pihak, lama-lama sistem yang bobrok bisa dipaksa buat berubah. Kalau semua orang diem aja, mereka bakal terus ngelakuin hal yang sama tiap tahun. Jadi emang itu bagus sih menurutku. Aku juga eh, s- jadi kepikiran gitu bahwa kalau misal yang nggak bisa malas gitu berurusan sama pihak berwajib karena citranya udah buruk, ya udah cari solusinya sendiri gitu, yaitu paling gampang bikin komunitas gitu. Misal komunitas UMKM. Jadi misal kalau salah satu dipalak, ya semuanya gerak gitu buat ngelindungin, nggak usah bergantung sama pihak berwajib. Nah itu dia. Kalau nunggu pihak berwajib yang citranya udah jelek buat bergerak, ya bisa kelamaan atau bahkan nggak gerak sama sekali. Jadi solusi paling realistis ya, saling jaga antar sesama. Kalau satu kena, yang lain nggak tinggal diam. Bikin komunitas itu powerful banget. Apalagi kalau ada koordinasi yang solid. Bisa jadi tempat buat berbagi info, nyari dukungan, atau bahkan bikin strategi biar nggak gampang dipalak. Kalau mereka datang rame-rame, kita juga bisa lawan dengan kekuatan jumlah. Setidaknya, kalau udah komunitas yang solid, mereka bakal mikir 2 kali sebelum coba-coba main paksa. Selain THR ya, ini juga ternyata ada tawuran pecah usai sholat Id di Jakarta Pusat. Nah, dipicu karena katanya itu dipicu salah paham antar warga. Nah, menurutmu gimana ini? Padahal kan harusnya habis habis sholat gitu. Entah salah pahamnya apa, tapi ya malah bikin rusuh gitu loh jadinya. Ya ampun, ini absurd banget sih. Habis sholat Id yang harusnya suasana damai, malah tawuran gara-gara salah paham. Ini nunjukin kalau emosi orang-orang masih gampang meledak. Padahal ya lebaran harusnya jadi momen buat saling memaafkan. Ada geng-geng atau kelompok tertentu yang sebenarnya cuma cari alasan buat ribut. Kalau cuma salah paham sepele, masa langsung jadi tawuran? Masyarakat harus lebih sadar kalau kekerasan itu nggak bakal nyelesain masalah. Kalau ada gesekan, lebih baik dibawa ke tokoh masyarakat buat dimediasi. Terus, perlu juga peran orang tua buat ngingetin anak-anak mudanya supaya nggak gampang tersulut emosi. Karena kalau dibiarkan, nanti bakal jadi tradisi tahunan yang malah bikin malu. Nah, di lebaran kali ini juga ya. Jadi baru-baru ini tuh ada pengesahan RUU TNI yang sekarang udah disahin jadi UU TNI gitu. Nah, dan berita kali ini tuh viral, warga Jakarta Barat tanda tangan dukung UU TNI. Nah, sebenarnya udah banyak banget demo yang terjadi karena UU TNI ini. RUU TNI ini memang kontroversial karena ada beberapa poin yang bikin banyak pihak nggak setuju, terutama soal peran TNI di ranah sipil. Banyak yang khawatir kalau aturan ini malah bikin militer terlalu banyak campur tangan dalam kehidupan masyarakat. Bisa jadi mereka memang setuju karena merasa butuh peran TNI lebih luas. Atau bisa juga ada faktor lain, misalnya tekanan atau kurangnya pemahaman soal dampaknya. Soalnya, kalau lihat gelombang demo yang terjadi, artinya memang ada banyak orang yang nggak setuju. Yang penting sekarang, masyarakat harus benar-benar paham isi RUU ini, bukan cuma ikut-ikutan. Kalau memang ada pasal yang dirasa berbahaya, perlu terus dikawal biar nggak disalahgunakan ke depannya. Nah, aku tuh pernah lihat sebuah dokumenter yang memperlihatkan kehidupan, terutama di Jakarta ya, kehidupan di Jakarta yang orang-orang di kelas ekonomi bawah gitu. Nah, mereka itu di dokumenter itu ya, itu emang nggak jarang gitu. Mereka dikasih uang untuk jadi buzzer. Nah, ini negatif thinking aja. Bisa aja pengesahan fenomena kayak gini, warga berduyun-duyun ya ini, berduyun-duyun untuk mendukung UU TNI yang sudah disahkan ini, mereka ya buzzer gitu loh. Dan ini sebenarnya jadi problematik juga. Fenomena buzzer itu emang udah jadi rahasia umum, apalagi buat isu-isu besar yang butuh dukungan publik. Kalau tiba-tiba ada gelombang dukungan yang besar banget, sementara di sisi lain banyak demo yang menolak,
Wajar kalau orang jadi curiga ada dorongan tertentu di baliknya. Ini problematik karena bisa ngebuat opini publik jadi nggak murni. Buzzer yang dibayar bisa mengarahkan narasi ke satu sisi, bikin masyarakat bingung mana yang benar. Yang paling bahaya, kalau orang-orang yang mendukung ini sebenarnya nggak paham substansi dari RUU TNI itu sendiri. Jadi solusi utamanya ya edukasi dan transparansi. Masyarakat harus punya akses ke informasi yang netral dan bisa ngecek sendiri apakah aturan ini memang baik buat mereka atau malah ada potensi masalah di masa depan. Nah, ini kan kalau dilihat lagi ya dari berita yang ada, kebanyakan yang mendukung adanya undang-undang TNI ini ada di kelas ekonomi bawah gitu, yang diduga dijadiin buzzer gitu. Kalau yang mendukung lebih banyak dari kelas ekonomi bawah dan ada dugaan mereka dijadikan buzzer, berarti ada potensi manipulasi opini yang cukup besar. Apalagi kalau mereka dibayar atau diberi iming-iming untuk mendukung sesuatu yang sebenarnya mereka mungkin nggak ngerti sepenuhnya. Kalau masyarakat di kelas bawah ini nggak punya akses informasi yang jelas atau nggak bisa membedakan mana yang baik dan buruk buat mereka, ya mudah banget buat dimanipulasi. Apalagi kalau mereka diberi uang atau janji-janji lain. Ini semacam eksploitasi dalam bentuk lain. Solusinya, perlu banget ada pendidikan media yang lebih baik, terutama buat masyarakat kelas bawah. Mereka harus bisa menilai informasi yang masuk, bukan cuma ikut-ikutan karena iming-iming atau dorongan dari buzzer. Dan tentu harus ada pengawasan yang lebih ketat terhadap fenomena buzzer ini, supaya nggak merusak opini publik yang sehat. Nah, menurutmu sendiri, apa ya, ini kan kita tahu ya bahwa kebanyakan buzzer itu, buzzer fenomena ini tuh ada di kelas ekonomi yang bawah gitu. Nah, menurutmu mending ekonominya dinaikkan dulu, baru diedukasi atau edukasi dulu? Soalnya kalau dari aku pribadi ya, kalau ya perut masih lapar, masih miskin, itu diedukasi nggak masuk gitu loh. Nggak bisa dipisahin. Memang, kalau ekonominya dulu yang dinaikin, orang jadi lebih stabil, punya akses lebih, dan mungkin bisa lebih fokus ke edukasi. Tapi, di sisi lain, kalau kita cuma nunggu ekonomi membaik dulu, proses edukasinya bisa jadi lebih lama. Dan masyarakat bisa terus terjebak dalam manipulasi. Kita harus mulai ngajarin orang untuk lebih kritis, misalnya lewat program-program literasi media, yang bisa dijangkau oleh siapa saja. Dengan cara itu, mereka bisa lebih paham apa yang mereka terima, gimana cara menganalisa berita yang masuk, dan nggak gampang terpengaruh sama buzzer. Kalau mereka lebih stabil secara finansial, mereka bisa lebih bebas dalam membuat pilihan dan nggak tergantung sama iming-iming dari buzzer. Jadi, sebaiknya edukasi dan peningkatan ekonomi itu jalan beriringan.